Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, para jamaah sekalian, pada Isya kali ini kita kembali melanjutkan satu bahasan lagi. Kali ini tentang masalah fikih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masih dalam kitab At-Taharah, kita bahas kelanjutan tentang masalah najis. Dan ini pembahasan najis yang terakhir, yaitu tentang bangkai yang kita sebut najis, bangkai yang termasuk najis. Baik, dibacakan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, begitu pula bangkai-bangkai itu najis kecuali satu, bangkai manusia; kedua, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir; ketiga, bangkai ikan; empat, bangkai belalang, semuanya suci. Allah Ta'ala berfirman, Hurrimat alaikumul maitatu wad dam, diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah, sampai ayat yang terakhir. Nabi SAW bersabda, orang mukmin itu tidaklah najis baik ketika ia hidup maupun mati. Nabi SAW bersabda, uhillat lana maitatani wadamani fa ammal maitatani falhutu wal jaradu wa ammad damani fal kabidu wattihalu. Kami dihalalkan dua bangkai dan darah, adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa. Adapun kotoran dan kencing hewan yang halal dimakan dihukumi suci. Baik. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di melanjutkan setelah sebelumnya kita itu membahas tentang masalah najis. Sebelumnya beliau sebutkan wal asya an-najisatu, dan sesuatu yang najis itu ada macam-macam beliau sebut. Yang pertama baulul adami wa adziratuhu, kencing manusia dan kotoran manusia. Yang kedua waddamu, yaitu darah. Ila annahu yu'fa anid damil yasir, kecuali yang jadi pengecualian di sini adalah darah yang jumlahnya sedikit. Lalu disebutkan wa mislu damul masfu min al-haywan al-ma'kul duna allazi yabqa fil lahmi wal uruq fa innahu tahir. Contohnya lagi yang najis adalah darah yang mengalir dari hasil sembelihan dari hewan yang halal dimakan, kecuali ada darah yang menempel pada daging atau urat, maka dihukumi suci. Yang ketiga yang termasuk najis lagi adalah baul wa warasu kulli hayawanin muharramin akluhu, kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan. Kemudian yang keempat wasiba ukuluha najisatun, hewan buas seluruhnya itu najis. Dan ini telah kita berbicara kemarin, ada beda pendapat. Sebagian ulama itu mengatakan seluruh hewan buas itu najis, termasuk si Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini. Namun pendapat yang lainnya mengatakan kembali ke hukum asalnya, selama tidak ada dalil maka dihukumi hewan tersebut itu suci. Ya, ada pendapat lain yang menyatakan hewan buas itu seluruhnya itu suci. Ya, kecuali nanti ada anjing di situ dan binatang-binatang yang disususkan dalam dalil. Yang kelima wa kadzalikal maitatu. Nah, ini yang kita bahas. Begitu pula yang termasuk najis adalah bangkai. Kecuali ada 4 bangkai di sini yang dikecualikan najisnya. Yang pertama maitatul adami, yaitu bangkai manusia. Yang kedua wa mala nafsa lahu sa'ila, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, lalat. Yang ketiga wassamak, ikan atau setiap binatang air. Kemudian yang keempat wal jarada li'annaha tahiratun, begitu juga yang termasuk ini adalah belalang atau walang. Ini dihukumi semuanya itu suci. Dalilnya apa? Allah berfirman hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Jadi yang menunjukkan haramnya
darah dan bangkai ayat ini, Al-Maidah ayat 3, sekaligus juga menunjukkan najisnya. Bangkai itu najis, darah juga kesimpulannya tadi pada kesempatan sebelumnya menurut jumhur ulama juga najis. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-mu'minu la yanjus hayyan wala maitan. Wala maitan. Mukmin itu tidaklah najis baik ketika hidupnya maupun matinya. Juga kata Nabi SAW, uhilla lana maitatani wa damani amal maitatani faluhutu wal jaradu. Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun bangkai yang dihalalkan itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad damani fal kabid wa tihalu. Adapun dua darah yang di sini dihalalkan itu adalah darah yaitu dari hati dan limpa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu disebutkan adapun kotoran dari hewan yang halal dimakan, begitu juga kencingnya, fahiya tahiratun. Kesimpulannya itu suci, dan ini sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya. Sekarang kita lihat orang mukmin tidak najis. Orang mukmin tidak najis. Bagaimana dengan orang kafir? Nabi SAW berkata pada Abu Hurairah, sesungguhnya orang mukmin tidaklah najis. Nah, sesungguhnya orang mukmin tidaklah najis. Ini pernah suatu saat, ini ceritanya, ini Abu Hurairah pernah suatu saat keluar dari rumah dalam keadaan junub. Abu Hurairah keluar dari rumah dalam keadaan junub. Saat keluar mau berpapasan dengan Rasulullah SAW itu di jalan. Ya, ketika itu akhirnya Abu Hurairah pengen ambil jalan lain. Saya malu nih, saya dalam keadaan junub ketemu Rasul. Ya, jadi dia pilih jalan lain. Kemudian ketika itu akhirnya ketemu dengan Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW itu tanya pada Abu Hurairah ketika itu, wah Abu Hurairah, kenapa kamu tadi milih jalan lain? Kemudian dia jujur pada Rasul, dia katakan, wah Rasulullah, maaf saya tadi dalam keadaan junub. Nah, baru keluar kalimat ini, al-mu'min la yanjus, sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah najis. Ya, orang mukmin itu tidaklah najis. Walaupun dalam keadaan junub tadi, junub itu keadaannya, namun badannya kalau disentuh tidaklah najis. Adapun tadi hadis yang menyebutkan al-mu'minu la yanjus hayyan wala mayitan, mukmin tidaklah najis ketika hidupnya maupun ketika matinya. Kalau tadi yang hadis yang kita sebutkan dalam buletin itu Bukhari Muslim, kalau ini yang dibawakan oleh Syekh Sa'di itu riwayat Daruqutni, Hakim dan Al-Baihaqi. Ada ulama yang mengatakan hadisnya itu marfu sampai Nabi SAW, ada yang mengatakan mauquf, cuma perkataan dari Ibnu Abbas saja. Ya, ada yang perkataannya itu dikatakan mauquf. Mauquf itu cuma sampai pada sahabat. Jadi kita katakan perkataan sahabat di sini. Namun kalau cerita yang panjangnya itu hadis tadi, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Itu di mana Abu Hurairah ketika ingin ketemu dengan Rasulullah SAW, dia dalam keadaan junub, dia menghindar dari Rasul. Kemudian Rasul katakan pada Abu Hurairah, sesungguhnya mukmin itu tidaklah najis. Lalu berikutnya, orang musyrik dan kafir dihukumi suci sebagaimana maksud ayat yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Yang dimaksud dimuliakan di sini adalah hukum akan sucinya tubuh manusia, baik muslim maupun kafir, baik saat hidup maupun saat mati. Nah, di sini kesimpulannya, badan orang musyrik maupun orang kafir itu asalnya suci. Dalilnya apa tadi? Surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, manusia, dan kami telah mengangkut mereka di daratan dan di lautan. Kalau dikatakan kami memuliakan manusia, ini mencakup orang muslim maupun orang kafir. Memuliakan manusia berarti yang hidup maupun yang telah mati. Kalau dimuliakan ini berarti jasadnya atau badannya asalnya suci. Termasuk di sini orang kafir. Terus, adapun firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Sebagaimana penjelasan dari Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya halaman 344, orang musyrik itu najis dari sisi akidah dan amalnya. Lihat, dari sisi akidah dan amalnya dikatakan najis, bukan dari sisi badannya. Ya, dari sisi akidah dan amalnya itu najis, bukan dari sisi badannya.
Dan di sini membicarakan tentang orang musyrik tidak boleh masuk lagi ke Masjidil Haram. Masjidil Haram yang dimaksudkan sini adalah tanah haram. Bukan hanya area, kalau dimaksudkan dalam ayat ini bukan hanya area yang ada di Masjidil Haram, namun seluruh tanah haram. Maka nanti kalau di Makkah sana ada area yang tidak boleh dimasuki oleh ahli kitab, oleh non muslim tidak boleh. Ya, maka nanti diberikan tunjuk jalan, ada penunjuk jalan ini non muslim lewat sini, tidak boleh lewat jalan ini karena ini sudah masuk tanah haram. Kalau tanah halal boleh, kalau tanah haram tidak boleh, tanah yang dimuliakan tidak boleh. Terus tentu saja keyakinan mereka yang menyekutukan Allah dengan selainnya dianggap lebih jelek atau lebih najis karena mereka telah menjadikan bersama Allah sesembahan lain untuk diharapkan manfaat dan untuk diharapkan bisa menolak mudarat, padahal selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang kita bahas dari najisnya orang musyrik. Yang benar itu dari sisi akidah dan amal, bukan dari sisi jasad ataupun badannya. Buktinya lagi, kenapa orang musyrik atau orang kafir itu tidaklah najis dari sisi jasad atau badannya, masih dibolehkan seorang muslim, laki-laki muslim menikahi ahli kitab, yaitu menikahi wanita ahli kitab. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanati minal ladzina utul kitaba min qablikum. Di sini bicarakan dua hal, makanan dan masalah pernikahan dengan ahli kitab. Dikatakan pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang thayyibat, yang halal-halal, yang baik-baik. Dan makanan dari ahli kitab. Ahli kitab siapa? Pendapat yang paling bagus dalam hal ini adalah perkataan dari Ibnu Taimiyah. Dari dulu itu kitabnya ahli kitab sudah berubah, sekarang juga sudah berubah. Maka ahli kitab di masa Rasul sama seperti ahli kitab di masa saat ini. Ya, ahli kitab di masa Rasul sama dengan ahli kitab di masa saat ini. Maka dimaksudkan adalah Yahudi dan Nasrani. Makanan dari ahli kitab itu halal bagi kalian. Apa yang dimaksudkan dengan makanan di sini? Menurut Ibnu Abbas ketika menafsirkan Al-Maidah ayat 5, maksudkan makanan itu bukan sekedar makanan saja. Bukan gorengannya, bukan nasinya, bukan. Namun yang dimaksudkan sini adalah lebih daripada itu, yaitu sembelihannya. Yang dimaksudkan adalah sembelihannya. Tanpa kita pandang gimana caranya, apakah dia membaca bismillah ataukah tidak. Pokoknya kalau itu asalnya dari dia, kita terima dulu. Tidak pandang caranya dulu. Ya, kita terima dulu. Maka di sini dikatakan wa ta'amul ladzina, yaitu sembelihan dari ahli kitab itu halal bagi kalian. Lalu dikatakan wa ta'amukum hilul lahum, dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Lalu disebutkan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, juga dihalalkan mengawini orang muslim untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Ingat, ini yang menjaga kehormatan dari wanita-wanita yang beriman dan juga wanita-wanita ahli kitab sebelum kalian. Menjadi dalil juga bolehnya menikahi ahli kitab. Namun di sini diberi catatan di sini yang menjaga kehormatannya. Dan di sini jadi dalil tadi yang kita bahas, kita kan tadi membahas tubuh atau jasad dari non muslim itu apakah suci ataukah tidak. Kalau di sini menikahinya saja boleh, masa menikahi wanita ahli kitab di sini nggak boleh disentuh? Tentu saja boleh disentuh. Maka di sini menunjukkan sucinya badannya. Ya, ini menunjukkan sucinya badannya. Kita kan tadi bahas badannya atau jasadnya bagaimana? Asalnya sucinya badannya, ya, dan jasadnya tadi dari ayat ini dan juga hadis yang kita bahas tadi. Ya. Namun di sini tolonglah diingat, diberi peringatan sedikit di sini, walaupun di sini dibolehkan, catatannya itu berat sekali. Masalahnya nanti ke ujung-ujungnya nanti punya konsekuensi yang lainnya. Taruhlah boleh menikahi ahli kitab tadi, konsekuensinya tidak dibebaskan untuk nanti masalah keturunan, untuk memilih seenaknya. Nah sudahlah, kalau anak itu nanti lahir, nanti anaknya tinggal memilih, mau pilih Islam atau pilih ahli kitab tadi. Tetap yang dimenangkan itu adalah Islam. Karena apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak boleh rendah, di bawah nggak boleh.
Jadi anaknya itu ikut bapaknya yang muslim. Bukan seperti yang terjadi saat ini ketika ini dibolehkan. Contohnya yang pada artis-artis yang ada saat ini, ketika mereka nikah beda agama seperti ini, akhirnya anak punya pilihan. Ya dia mau milih sholat, ya enggak, ya terserah. Ya. Sampai masalah agamanya itu dibingungkan ketika itu. Maka maksudnya tadi bukan itu. Namun maksudnya tetap dibolehkan, namun dalam masalah keturunan tetap dimenangkan di sini adalah Islamnya, bukan ahli kitabnya. Di sini cuma dikatakan juga boleh, bukan berarti laki-laki ini disuruh untuk menikahi ahli kitab semuanya, tidak. Laki-laki muslim disuruh menikahi ahli kitab semuanya, bukan. Karena ada yang sampai menikahi ahli kitab pun ada yang laki-lakinya malah KO, kalah, malah mengorbankan agamanya. Ya, ketika satu rumah dengan itu malah dia kalah, malah dia ngalah. Sudahlah, saya ikut kamu saja. Akhirnya dia murtad, keluar pindah agama, ikut yang non muslim tadi, yang ahli kitab itu tadi. Ini namanya laki-laki nggak punya harga diri. Ya, gara-gara perempuan saja bisa mengorbankan seperti itu. Kalau dia bisa narik, alhamdulillah, bisa narik perempuan tadi pada Islam, alhamdulillah. Namun kok dia sampai mengorbankan diri, ini yang jadi masalah. Laki-laki harusnya yang perjuangkan tadi, masukkan wanita tadi itu ke dalam Islam, bukan malah dia ikut. Ya, karena ada yang laki-laki jadinya seperti itu, ngalah cuma gara-gara perempuan saja, seperti nggak punya harga diri. Ya, maka jadi laki-laki itu yang bisa membawa tadi, ngantar seorang wanita yang ingin dia nikahi itu pada agama yang baik. Bukan dia malah yang jadi rusak, bukan dia malah yang nanti ikut istrinya, itu bukan. Namun dia membawa istrinya, bawa keluarganya, ya, tidak menjadi laki-laki dayus yang tidak cemburu pada agama istrinya, tidak. Ya, namun dia berusaha untuk mengantarkan istrinya supaya sama-sama itu menjadi baik. Kemudian yang berikutnya, bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir. Bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir. Nah, di sini karena yang lainnya sudah kita bahas sebelumnya, ada bangkai manusia tadi sudah disebutkan dalilnya, bangkai ikan tadi ada dalilnya juga, karena ini dua bangkai yang dihalalkan, bangkai ikan dan bangkai belalang. Namun kalau ini dimasukkan dengan ikan di sini, ini umum untuk setiap hewan air. Disebutkan dalam surat Al-Maidah juga, uhilal lakum saydul bahari wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kalian hasil tangkapan di air dan juga ta'amnya, makanannya. Artinya ditemukan cuma ngapung saja jadi bangkai di situ, halal bagi kalian. Ini juga jadi dalil semua hewan air itu halal, walaupun punya nama yang sama dengan hewan darat. Ya, walaupun punya nama yang sama dengan hewan darat. Apa contohnya nama yang sama dengan hewan darat? Anjing tadi ya, anjing darat ada kan? Anjing laut juga ada. Apalagi yang sama lagi? Kuda ada di darat, ada di laut. Berarti kuda laut juga halal. Apalagi singa laut juga ada. Ya, baik. Berarti singa kalau di darat itu haram, kalau di laut itu jadi halal karena dia masuk hewan air. Nah, nanti para ulama yang berbeda pendapat ini tentang yang hidup di dua alam seperti buaya. Nah, ini baru berbeda pendapat. Kalau seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu masih menghalalkan buaya, namun kalau jumhur ulama itu mengharamkannya dikarenakan ini dimasukkan dalam binatang buas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memasukkan buaya ini sampai jadi hewan yang halal karena kata beliau ini mayoritasnya hidup di air, sehingga masuk hukumnya pada hewan air. Adapun kata ya ini masuk hewan yang diharamkan secara tersendiri dalam hadis karena Nabi SAW itu melarang untuk membunuh kata ketika ada yang bertanya boleh nggak ini dijadikan obat. Kemudian Nabi SAW itu katakan kata tidak boleh dibunuh. Berarti segala sesuatu yang tidak boleh dibunuh kesimpulannya itu haram untuk dimakan. Nah, kemudian seperti lalat, nyamuk dan kutu dihukumi suci. Nah, nyamuk ya bangkainya kita tepuk itu berarti jadi bangkai. Apa yang dimaksudkan dengan bangkai? Bangkai itu segala sesuatu yang mati dengan cara tidak lewat penyembelihan syar'i. Bisa jadi dari caranya, bisa jadi dari orang yang menyembelih. Ya, tidak memenuhi penyembelihan syar'i. Jadi bisa mati begitu saja. Nah, itu namanya. Lalat tadi mati begitu saja namanya bangkai. Suci enggak? Suci.
Lalat mati begitu saja, bangkai juga. Suci enggak? Suci. Kutu juga demikian. Dalilnya. Dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seekor lalat jatuh dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah, lalu buanglah lalat tersebut, karena di salah satu sayapnya terdapat racun dan sayap lainnya terdapat penawarnya." Nah, Nabi SAW itu mengatakan, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyakmishu summa liyanzikhu." Kata Nabi SAW, jika lalat itu jatuh di minuman salah seorang di antara kalian, maka perintah yang pertama enggak disuruh langsung buang, namun celupkan. Apa kesimpulannya kok disuruh celupkan di sini? Lihat kelanjutan hadis yang disebutkan. Setelah itu buanglah. Fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Karena di salah satu sayapnya itu terdapat racun dan yang lainnya itu terdapat penawarnya. Terdapat penawarnya. Maka kalau dicelupkan itu masuk penawarnya ketika itu, sehingga tidak jadi dicemari dengan racun. Nah, apa kesimpulannya di sini? Kok bisa dihukumi tadi bangkai lalat itu suci? Tadi Nabi SAW suruh celup. Kalau ini najis ngapain dimain-mainkan di situ? Iya kan? Kalau ini najis ngapain dimain-mainkan? Dicelupkan, dibuang lagi. Kalau itu najis sudah dibuang langsung. Ya. Namun di sini tidak disebutkan di sini. Di sini kan cuma dibahas lalatnya yang dicelupkan dan dibuang. Di sini tidak dibahas minumannya ini mau diapain. Ya, apakah kembali diminum, apakah dibuang? Di sini tidak dibahas. Ini terserah, punya pilihan. Namun intinya tadi, seorang harus yakini bahwasanya lalat ini punya penawar, punya racun. Ini jangan diingkari. Terus orang juga harus yakini apa yang disebut oleh Rasul SAW tadi, pokoknya manut saja. Nabi suruh celup aja. Gak usah dia pertentangan, ini jorok, ini. Nabi yang suruh. Ya, maka logika kita ketika itu tidak masuk. Buang jauh-jauh logika kita. Sudah, saya celup saja, sudah saya manut pada perintah Nabi SAW, kemudian saya buang. Nantinya sini orang punya pilihan, mau lanjut minum ataukah nggak mau jadi minum, terserah. Karena sini tidak dibahas dalam hadis ini. Ya, di sini cuma dibahas tadi lalatnya tadi. Mau lanjut minum berarti dia dapat penawarnya tadi, dia boleh lanjutkan. Ya, dia boleh lanjutkan. Namun kalau dia nggak mau juga nggak dihukumi berdosa, di sini tidak dihukumi berdosa. Yang penting dia tidak mengingkari isi dari hadis tadi. Ya, dia tidak mengingkari atau banyak protes atau logikanya sudah dimainkan dalam masalah ini sehingga menolak hadis. Nah, itu yang jangan. Pokoknya diimani saja tentang hadis ini. Jadi kesimpulannya, kenapa sampai bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir ini dikecualikan dari bangkai yang najis, artinya dihukumi suci, dikarenakan tadi lalat mati disuruh celupkan. Dicelupkan di sini menunjukkan tidak najisnya. Karena seandainya itu najis, Nabi SAW tidak perintahkan seperti ini. Maka nanti dimisalkan seperti lalat juga demikian, ya, juga kutu juga demikian, dihukumi sama seperti bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir seperti lalat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan. Apakah boleh berwudu dengan mengikuti mazhab Syafi'i tapi pembatalnya mengikuti pendapat mazhab lain? Boleh seperti itu. Yang jelas yang kita ikuti itu adalah yang bersesuaian dengan dalil. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu bersesuaian dengan dalil, nah itu yang kita ikuti. Kalau tidak bersesuaian, maka itu yang ditinggalkan. Maka nanti cara wudunya dia ambil yang sesuai dengan dalil, yang pembatalnya dia pakai mazhab Syafi'i, ya silahkan. Ya, yang penting kesimpulan akhirnya bersesuaian dengan dalil ataukah tidak, sehingga butuh untuk banyak-banyak belajar. Bagaimana hukum minum kopi luwak? Kemarin sudah dibahas. Kopi luwak itu asalnya itu boleh untuk dikonsumsi karena kopinya tadi cuma dimasukkan saja dalam tubuh hewan luwak tadi, kemudian dikeluarkan dan tidak ada kotoran apa-apa yang menempel pada hasil kopinya, dihukumi bersih, maka dihukumi seperti zat baru, ya, sehingga tidak masalah untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. Apakah serangga yang halal dimakan hanya belalang? Bagaimana serangga yang dijadikan makanan oleh orang Indo, misalnya undur-undur, laron atau lainnya?
Saya punya bahasan ini tentang hal ini. Sebagian mazhab itu membolehkan makan hasyarat. Ini istilahnya kalau dalam bahasa fikih itu hasyarat, yaitu serangga semacam tadi. Ini kembali kepada hukum karena didiamkan atau tidak dilarang, maka kembali ke hukum asal halalnya. Ya, sehingga sebagian ulama seperti mazhab Maliki itu masih membolehkan hal itu. Nanti bisa melihat di website kami ketika saya bahas tentang ungkrung. Ya, ini masakan makanan orang desa yang setiap masuk musim penghujan ini biasanya makan seperti itu, atau ulat yang ada di pohon jati. Nah, itu saya bahas tentang masalah itu juga. Kesimpulan yang saya tuliskan di website rumeso.com, kesimpulannya itu halal untuk dikonsumsi. Hukum memasang bel TPA yang mana TPA-nya di masjid. Belnya tadi digunakan untuk manggil-manggil anak-anak untuk masuk barangkali. Walau masih bel itu sepertinya tidak masalah. Ya, yang dilarang itu yang bunyinya trompet. Jika kita terlalaikan sehingga salah satu zikir setelah sholat itu misal subhanallah terbaca kurang atau lebih dari 33, apa hukumnya? Seperti ini tidak dihukumi dosa karena ini hukum bacaannya itu sunnah. Apakah ada lafaz yang disunahkan pada saat menguap? Ketika kita menguap bacaannya itu apa? Kalau bersin itu aja ada bacaannya apa? Bersin alhamdulillah, terus nanti dijawab yarhamukallah, terus yang bersin lagi menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Sedangkan ketika menguap tidak ada bacaan khusus, tidak pakai astagfirullah, tidak pakai subhanallah, tidak ada. Ya, butuh dalil khusus tentang hal ini. Amalannya hanya perintah untuk menutup mulut, sehingga ya kata Nabi SAW biar tidak dimasuki oleh setan. Membaca zikir dikatakan dapat menghapus dosa. Pertanyaannya, apakah dalamnya dosa besar juga terhapus? Para ulama beda pendapat dalam hal ini. Kalau tadi pembahasan kita, walaupun dia memiliki dosa dan dosa itu sebanyak buih di lautan, berarti di sini dosanya ini banyak. Apakah hanya dosa kecil yang terhapus ataukah dosa besar? Kalau menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama cuma dosa kecil saja. Ini jadi pendapat kebanyakan ulama. Namun sebagian ulama yang lainnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau itu menyimpulkan bukan hanya dosa kecil saja yang terhapus, ada kemungkinan juga dosa besar juga terhapus. Dan beliau dalam Majmu' Fatawa itu punya pembahasan khusus, ada 10 amalan yang bisa menghapuskan dosa. Ada 10 amalan yang bisa menghapuskan dosa, dan kami pernah menerjemahkan fatwa tersebut dalam buku yang kami beri judul 10 amalan pelebur dosa. Ya, jadi kesimpulan dari pendapat beliau tadi, beliau ingin menyimpulkan dosa besar itu tidak hanya dihapuskan dengan taubat saja, namun bisa dihapuskan juga dengan amalan soleh seperti yang disebutkan tadi, dengan bacaan zikir. Jadi kesimpulannya, dosa kecil itu nanti terhapus, ada kemungkinan juga dosa besar itu terhapus. Darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Lalu bagaimana hukum darah yang terkadang kita temukan pada daging ayam goreng yang dimasak kurang matang? Apakah daging ayam itu jadi haram dimakan? Tadi sudah disebutkan oleh Syekh Sa'di, kalau darahnya itu darah yang mengalir, maka hukumnya itu najis. Namun kalau darahnya itu nempel pada daging atau pada urat, dihukumi suci. Maka itu tadi yang ditanyakan, maka masih suci. Daging ayamnya boleh dimakan. Apakah hewan yang suci itu halal dimakan? Kalau yang dimaksud sini hewan yang suci secara badannya, kalau yang dimaksudkan di sini hewan yang suci secara badannya, belum tentu yang suci secara badan itu halal dimakan. Karena kemarin telah kita bahas kucing. Kucing halal dimakan enggak? Tidak. Badannya suci atau tidak? Suci. Air liurnya juga suci. Nah, ini dari sisi badannya itu suci, namun kesimpulannya haram untuk dimakan.
Jadi tidak ada kaitannya tadi atau tidak terkait selamanya antara sucinya badan dengan halal dimakan atau tidak. Kemarin kesimpulan juga sebagian ulama menyatakan hewan buas itu badannya itu suci, tubuhnya itu suci. Sekarang pertanyaannya, hewan buas boleh dimakan nggak? Tidak boleh dimakan. Bagaimana hukumnya apabila lupa membaca doa setelah mandi wajib? Apakah tetap sah doanya apa sebelum mandi wajib? Yang penting cuma niat, tidak ada doa khusus, tidak ada niatan khusus juga, tidak ada lafaz-lafaz niat khusus juga. Cukup dengan niatan saja dan setelah itu mengguyur air ke seluruh badan dikatakan sah untuk mandi wajibnya. Dan yang disunahkan sebelum mandi yang sempurna adalah dengan cara berwudu terlebih dahulu. Tata caranya nanti insya Allah akan dibahas dalam kitab Manhajus Salikin ini. Apakah di dalam sujud sholat sunnah apapun itu boleh berdoa dengan bahasa sendiri atau mengikuti anjuran pada pertemuan minggu lalu bahwa berdoa dalam sholat harus pakai bahasa Arab? Berdoa dalam sholat harus pakai bahasa Arab baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Ya, ini berlaku untuk sholat sunnah maupun sholat wajib. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Saat jamaah imam salam belum selesai membaca tahiyat akhir, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Imam sudah salam, kita belum selesai tahiyat akhir. Dilihat tahiyat akhirnya sampai di mana, dan dilihat imamnya ini normal atau enggak itu selesainya. Kalau imamnya itu normal, kita yang super lambat, berarti kita ikuti imam. Imam salam, kita ikut salam. Karena Nabi SAW katakan, innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam diangkat untuk diikuti, jangan diselisihi. Maka imam salam, kita ikut salam. Namun kalau imam itu bacanya super cepat, kita sudah bacanya cepat juga, namun imam lebih cepat daripada kita, maka ketika itu kita selesaikan bacaan kita baru salam saat itu. Sahkah kita berjamaah dengan imam yang kunut sementara kita tidak mengaminkannya? Nanti ada pembahasan tentang masalah ini dalam pembahasan sholat. Dalam mazhab Syafi'i, kunut itu bagian dari sunnah ab'ad. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kunut yaitu kunut subuh itu bagian dari sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa yang dimaksud? Kalau dalam mazhab Syafi'i yang dimasukkan dengan sunnah ab'ad itu kalau ditinggalkan mesti ditutup dengan sujud sahwi. Namun sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya, saya ulang, sunnah ab'ad itu kalau ditinggalkan mesti sujud sahwi. Namun sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang dalam masalah mengaminkannya. Nah, kita lihat imam itu dalam keadaan berkunut seperti itu. Di sini ada pilihan. Mau tidak mengaminkan silahkan, karena punya prinsip tadi ini tidak ada tuntunannya, silahkan. Namun kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, padahal beliau ini berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i yang menganjurkan kunut subuh. Imam Ahmad ketika ditanya, kalau kita itu bermakmum di belakang orang yang bermadzhab Syafi'i yang berkunut tadi, apakah diaminkan? Imam Ahmad katakan tetap diaminkan. Di antara tujuannya kata para ulama mazhab Hambali, kenapa tetap diaminkan? Agar tidak terlalu cekcok dengan di kanan kirinya. Yang dipentingkan itu persatuan di dalam sholatnya. Wallahu a'lam. Sebutkan atau tolong jelaskan ciri-ciri orang yang murtad. Kalau yang dimaksud murtad itu tidak mesti ngaku-ngaku saya sudah murtad. Ada orang yang murtad itu tanpa sadar. Dan selama orang itu melakukan pembatal keislaman, maka dia dikatakan murtad. Dan ada orang yang melakukan pembatal keislaman ini, dia tidak sadar kalau dia itu keluar dari Islam. Kalau ingin mempelajari masalah ini, silahkan nanti pelajari kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang judulnya dalam versi bahasa Arab Nawaqidul Islam. Terjemahan artinya pembatal-pembatal keislaman. Ada 10 situ. Sebagian saja sebenarnya yang beliau sebutkan. Kalau pembatal ini dilakukan, itu sama seperti kita lakukan pembatal wudu atau pembatal sholat. Orang yang melakukan pembatal wudu, pembatal sholat, nggak perlu ngaku-ngaku kanan kirinya. Saya wudunya batal, nggak perlu. Dia sadar sendiri, saya harus ambil air wudu, saya ulangi sholat saya. Ya, dia lakukan pembatal ini, wudunya batal. Dia lakukan pembatal ini, sholatnya itu batal. Maka orang yang melakukan pembatal keislamannya juga demikian. Islamnya itu batal dikarenakan melakukan pembatal keislaman, walaupun dia ngaku Islam.
Maka ini butuh dipelajari. Di antara yang menyebabkan Islam itu batal, di antaranya itu adalah melakukan kesyirikan. Ada juga karena mengkufuri atau mengingkari di antara ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengamalkannya. Ya, lihat nanti pembahasannya di Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada saat sujud sawi, jika doa yang seharusnya dibaca setelah bacaan tahiyat sebelum salam dibaca kapan? Pada saat sujud sawi, jika doa yang seharusnya dibaca setelah bacaan tahiyat sebelum salam, ya dibaca itu kapan? Jadi kan ada doa sebelum kita salam, itu ada doa yang dianjurkan, misalnya setelah baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kata Nabi SAW, baca doa semua kita setelah itu. Di sini dikatakan dibaca doa ini kapan? Kalau kita mau sujud sawi sebelum salam berarti yang dimaksudkan. Bisa baca, rampungkan tahiyat dulu sampai baca doa-doa, baru kemudian itu sujud untuk sujud sahwi. Baru kemudian bangkit lagi, nanti 2 kali sujud, bangkit, tadi tahiyat sudah, doa juga sudah, maka setelah sujud 2 kali, duduk biasa, kemudian salam ketika itu. Jadi doanya tetap masih bisa dibaca setelah tahiyat. Dari kecil sudah diajarkan berzikir dengan jari, dengan pola yang sudah tetap dan sudah menjadi kebiasaan. Silakan praktekkan seperti itu. Namun yang tadi saya jelaskan, karena sebagian di media sosial itu disebutkan jari-jarinya mesti urutannya seperti ini, mulai dari yang jempol atau mulai dari yang kelingking misalnya, atau urutannya dari atas dulu turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Ya, penetapan seperti ini butuh dalil. Sedangkan tadi cuma disebutkan berzikirlah dengan menghitung menggunakan jari jemari. Caranya gimana? Tidak diajarkan, berarti bebas bagaimanapun caranya, pokoknya berzikir dengan jari tadi. Apabila diganti pola jarinya akan sulit. Apakah perlu memaksa diri untuk menggunakan variasi lain? Tidak perlu, cukup seperti itu saja. Seperti itu sudah benar. Apakah berdoa sebelum salam juga bisa dilakukan dalam sholat sunnah? Bisa dilakukan dalam sholat sunnah, bahkan lebih longgar dibandingkan kita sholat wajib. Karena sholat sunnah itu semau kita. Namun kalau sholat wajib, ya itu melihat imam. Kalau imam itu selesai, ya sudah, kita ikut imam selesai. Tidak boleh memperpanjang setelah ketika imam itu sudah mengucapkan salam. Jika secara tidak sengaja zikir tersebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, salah satunya atau semuanya dibaca kurang dari 33 atau lebih daripada 33, apakah tetap mendapatkan pahala yang telah disebutkan? Lakukan semampunya, hitung semampunya. Kalaupun ada lupa itu dimaafkan, ada lebih juga itu dimaafkan, semuanya itu berpahala. Namun hitung dengan jumlah yang pas itu lebih baik. Apakah boleh membaca ayat kursi setelah sholat ketika zikir? Nanti ada tuntunannya untuk ini. Ayat kursi itu termasuk bacaan setelah seseorang melaksanakan sholat wajib. Apakah khamar itu najis? Kesimpulannya yang paling bagus, nanti sebentar, saya jelaskan dulu. Apakah khamar itu najis? Kesimpulannya khamar, kalau jumhur ulama itu berpendapat khamar itu najis. Ya, khamar itu najis. Ini ada dalil-dalil pembahasannya tentang masalah ini. Sedangkan kesimpulan yang kedua, khamar itu suci, dikarenakan tidak ada dalil yang menegaskan tentang najisnya. Adapun dalil yang ada cuma mengharamkan saja. Ya, diharamkannya sesuatu itu belum tentu menunjukkan ini najis. Namun kalau najisnya sesuatu menunjukkan itu haram. Sudah kita bahas sebelumnya. Namun kalau dibahas tentang khamar di sini, ya ini nanti perlu dibedakan dengan alkohol. Alkohol itu macam-macam, bentuknya itu macam-macam dan penyebutannya juga macam-macam. Kalau yang dimaksudkan dengan alkohol yang minuman memabukkan, alkohol beverage, ya, maka hukumnya sama dengan khamar, nanti dihukumnya haram. Ya. Nanti ada alkohol yang ini kadarnya tinggi, ini termasuk golongan etanol misalnya, dan di sini kadarnya sudah di atas 70%. Kesimpulannya tidak bisa dikonsumsi. Kalau tidak bisa dikonsumsi, tidak perlu dibahas ini memabukkan ataukah tidak. Paham ini? Kalau alkohol itu 70% ke atas, maka tidak perlu dibahas ini memabukkan ataukah tidak. Ya, karena nggak perlu uji coba juga di sini. Ya, nggak perlu uji coba juga. Makanya jenengan yang anak-anak kuliah, apalagi anak teknik atau anak kimia lah, anak MIPA, ini tolong jelaskan hal ini kepada beberapa
orang yang memang menggeluti dunia agama kadang tidak memahami hal ini. Karena dia pukul rata alkohol semuanya. Padahal alkohol tadi macam-macam yang saya sebutkan. Ya. Beritahu kepada orang seperti ini, coba bandingkan antara alkohol tadi yang saya bilang itu pelarut ataupun itu untuk membersihkan luka. Ya, katakan ini bukan alkohol yang kita bahas untuk khamar. Ini bukan alkohol yang kita bahas untuk minuman keras, itu berbeda. Dan tidak ada penyebutannya alkohol untuk yang dipakai untuk obat tadi itu dipakai untuk produksi miras, tidak ada. Ya. Atau ini tadi alkohol antiseptik tadi ya, yang kita pakai itu dicampuri di miras tadi, itu jadi campuran untuk miras. Itu nggak ada ceritanya kayak begitu. Ya, itu cerita lain lagi. Sudah ceritanya sudah nggak nyambung. Ini pembahasannya sendiri, ini pembahasannya sendiri. Ya, sehingga orang-orang yang ngerti hal ini tolong bisa dijelaskan kepada orang yang pakar agama, biar bisa menjelaskan hukum secara lebih detail, lebih tepat. Dikarenakan hukumnya berbeda nantinya. Tambah lagi alkohol, kalau kita bahas alkohol itu adalah senyawa alkohol lagi nanti yang punya gugus fungsional OH, ya kan? Iya, itu lebih luas lagi daripada tadi. Ya, sehingga tolong dipahami yang Nabi SAW itu larang atau Nabi SAW itu haramkan cuma khamar saja. Khamar berarti apa? Yang memabukkan. Berarti tadi yang alkohol 70% tadi gimana? Dibahas nggak oleh Nabi? Tidak dibahas oleh Nabi. Nabi cuma mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Nabi berikan catatan sini yang memabukkan, bukan yang buat mati. Berarti sekarang kesimpulannya, boleh nggak pakai alkohol antiseptik tadi? 70% boleh nggak? Boleh. Boleh Pak nggak pakai parfum beralkohol? Boleh atau tidak? Ada yang bilang itu mabuk lagi, coba. Ada yang berani bilang itu mabuk? Saya mau nantang ini kalau mau bilang itu mabuk ini. Ya. Kalau jadikan mau ini bilang itu mabuk, baru jadikan sudah mau disertasi atau ini, malah saya sarankan pada dosennya itu nggak usah diluluskan aja kayak begini, apalagi jurusan kimia. Bilang itu mabuk lagi parfum beralkohol. Dari mana nyambungnya itu mabuk? Nggak ada istilah parfum beralkohol itu mabuk loh. Yang ada apa? Toksik kan, racun kan, karena nggak boleh dikonsumsi. Sehingga nggak usah bahas itu. Jadi ada yang mau pakai parfum beralkohol itu rata-rata yang pakai spray yang disemprot itu ya, itu semua pakai alkohol, nggak masalah, pakai saja. Ya, kalau ada yang mau protes ini, saya coba kayak ada kamu nih, kamu mabuk nggak ini? Semprot di bajunya, atau semprot di badannya, mabuk nggak? Ya. Kalau nggak mabuk, nah itu Nabi bilang apa tadi kan? Memabukkan. Ya. Saya kan nggak suruh kamu minum. Sekarang coba di badan. Kalau nggak mabuk, ya berarti selesai. Apa sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat? Wallahu alam, ini pembahasannya luas sekali. Nanti tunggulah pembahasan Majelis Salikin ada. Ketika membahas sholat itu ada disebutkan oleh Syekh Asadi. Bagaimanakah menggunakan uang dari beasiswa? Saya seorang penerima beasiswa dari perusahaan rokok. Bagaimana hukumnya menggunakan uang dari beasiswa tersebut? Ya Allah, ganti rezekinya dengan yang lebih baik ya Allah. Saran saya tidak manfaatkan uang beasiswa dari perusahaan rokok. Ya, mendingan tidak dimanfaatkan lagi, di stop lebih bagus daripada dilanjutkan. Bolehkah uang tersebut diberikan pada teman atau saudara yang membutuhkan, atau untuk saya gunakan mendaftarkan tahsin? Ya Allah, daftarkan tahsin lagi. Daftar tahsin nggak boleh, sumbang masjid nggak boleh. Yang ada di sini tidak dimanfaatkan pribadi, berikan kepada orang lain, dan itu tidak dianggap sedekah, karena sedekah harus dari yang halal. Uang sudah terlanjur digunakan, apa harus diganti? Kalau sebelumnya digunakan, sudah terlanjur digunakan, ya sudah, sekarang itu tobat dan berhenti, tidak digunakan lagi selanjutnya. Bagaimana saya dari usaha atau solusi bagi saya yang masih menjadi penerima beasiswa tadi? Stop untuk beasiswa dari perusahaan rokok. Berapa bulan lalu saudari saya menikah dengan mahar emas 11 gram, tapi dalam bentuk tabungan emas pegadaian. Dalam bentuk tabungan emas pegadaian. Ya. Saat konsultasi pihak keuangan memperbolehkan dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Minggu lalu saya dengar Ustadz berbicara kalau emas harus dibeli tunai dan ada barangnya. Lalu bagaimana dengan pernikahan saudari saya tadi, apakah sah? Kalau keuangan sudah bilang sah, ya sudah sah.
Saya nggak punya hak apa-apa di sini bilang nggak sah, itu nggak bisa. KUA sudah paham hukum tentang masalah ini. Jadi apapun yang diputuskan oleh KUA sudah selesai hukumnya. Kita mau bahas pun apapun, contoh juga dalam masalah cerai pun, saya katakan itu jatuh talak. Pengadilan agama bilang belum, karena belum ada persidangan, tidak akan jatuh talak. Walaupun semua suami ucapkan sampai 1000 kali juga. Urusannya belum sampai di pengadilan agama belum hitung, tidak dianggap 1000 kali. Gitu kesimpulannya. Karena ini negara hukum, semuanya sudah diatur, mau nikah, mau cerai, semuanya pakai aturan. Ya, sehingga kalau ada masalah, ada yang mau cerai, terus tanyakan sama saya seperti ini, Ustaz, ini suami saya itu dia ucapkan kata talak sama saya. Ketika dia lagi marah, kemudian dia ucapkan kata talak pada saya, dia ucapkan, saya ceraikan kamu. Saya bilang pada suami, Bu, bilang suaminya itu gentle sedikit lah. Kalau mau berani, datang ke pengadilan agama, urus masalah ini sampai selesai. Dia nggak berani, ya, nggak gentle laki-laki kayak begitu. Nggak gentlenya gimana? Wong tadi resminya KUA resmi kan? Resmi, maka urusan cerai resmi juga dong. Ya, jangan cuma dengan omongan, walaupun secara hukum dengan omongan dianggap sah. Namun coba tadi saya simpulkan tadi, kita katakan sah, bawa ke pengadilan agama katakan belum dikatakan talak, walaupun suami sudah ucapkan 3, pengadilan agama katakan belum, baru dikatakan 1, dihukumi 1. Jadi ujungnya pada hukum juga terakhir. Dan itu lebih punya kekuatan dibandingkan dengan suami itu ngomong. Ya, jadi kalau urusan dengan KUA sudah selesai, artinya di sini emasnya itu dengan cara berutang boleh. Tadi yang kita bahas yang pada pertemuan sebelumnya, emas itu dibeli dengan cara kredit tidak boleh. Ini beda bahasanya dengan ini tadi. Bagaimana jika jadwal kuliah bersamaan dengan jadwal sholat? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana tindakan kita terhadap dosen? Kalau Pak dosen itu merasa tidak enak ketika semuanya murid-murid satu-satu keluar gitu, baiknya nanti sholat bareng-bareng jamaah laki-laki setelah pelajaran ini selesai, misalnya jam 1, sholat bareng-bareng berjamaah. Lebih aman untuk itu daripada menyinggung perasaan dosen. Coba jenengan lakukan sendirilah, coba nanti praktekkan sendiri, jenengan yang jadi dosen. Lihat ini, oh ini kok keluar satu-satu ini ada apa, ini keluar lagi, ini ada apa lagi. Ya, kurang baik dalam masalah ini. Dan tidak apa-apa mundur ini, jamaah kedua itu boleh. Ya, jamaah kedua itu boleh. Di antara dalilnya, jamaah kedua itu boleh. Nabi SAW itu pernah melihat ada jamaah yang ketinggalan sholat. Kemudian dia cuma sendirian saja, dan para sahabat dan Rasul SAW sudah selesai. Nabi kemudian lihat dia datang sendiri. Nabi lihat. Kemudian Nabi katakan kepada para sahabat, sahabat-sahabat yang sudah selesai sholat, siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Artinya sholat bareng dengan dia. Mungkin dia jadi imam atau yang sudah sholat tadi jadi imam. Maka Nabi mengizinkan, ini tandanya. Tadi jamaah sudah ada, diulang lagi jamaah yang kedua. Oh berarti jamaah kedua itu boleh. Bagaimana jika di lingkungan sekitar kita banyak tradisi-tradisi bid'ah? Tradisi-tradisi bid'ah, apa yang harus kita lakukan? Belajar, bekali diri dengan ilmu dan juga dengan kelemah lembutan, perlu sabar untuk dakwahi, dan ada strategi untuk kali ini, ada yang perlu diprioritaskan daripada membahas ini, dan ada yang mesti didahulukan ya daripada pembahasan masalah-masalah bid'ah tadi. Karena ada masyarakat masih terjerumus dalam syirik lebih dahulukan untuk diterangkan dibandingkan dengan amalia yang merupakan tradisi. Bagaimana jika kita belajar agama dari internet? Bagaimana jika tidak ada waktu yang luang untuk menghadiri kajian-kajian langsung? Berusaha hadiri kajian langsung. Karena kajian langsung itu lebih banyak berkah, lebih dapat kebaikan yang banyak. Kalau bingung bisa bertanya. Samping itu bisa mempelajari akhlak juga. Samping itu berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan teman-teman yang baik. Ini tidak didapati ketika berada di depan komputer, belajar dari HP, belajar dari internet. Apalagi kita tidak bisa seleksi ilmu yang ada. Cuma cari Google saja, saya ingin pelajari hukum, ya, misalnya hukum pacaran Islami. Dia cari search itu, macam-macam versinya nanti. Ini berpendapat kayak gini, ini pendapat pada gini, kayak gini. Ada ustadz-ustadz kayak yang bahas cuma seenaknya dia saja. Pakai dalil, oh ini pas, ini kayaknya boleh nih pacaran Islami ini. Ada seperti itu. Ya. Akhirnya dia masuk dalam situs yang salah. Apalagi nggak bisa seleksi. Tetap ada di majelis ilmu itu cuma pendukung saja untuk membantu dalam belajar, namun bukan dijadikan tujuan pokok.
Jadi 9 dari ahli kitab boleh dimakan. Nah, kalau makan 9 orang muslim yang nggak pakai basmalah juga halalkah? Kalau orang muslim selama kita tidak tahu, ya, selama kita tidak tahu dia pakai bismillah ataukah tidak, makan. Namun kalau kita tahu saat disembelih dia tidak pakai bismillah atau orang yang menyembelih itu tidak mengerjakan sholat, maka baiknya tidak makan dagingnya. Bagaimana bacaan atau tanda amalan kita terjatuh dalam riya? Bagaimana diri sendiri menilai amalan untuk riya ataukah tidak? Kalau amalan ini sudah cenderung ini seperti dipamerkan, kita tahu perasaan kita ini ingin pamer ataukah tidak, maka stop, palingkan niat tadi, cari ridho Allah bukan cari pujian. Ini butuh dilatih dan banyak mempelajari tentang ikhlas dan banyak belajar untuk menyembunyikan amalan. Jadi solusinya adalah banyak sembunyikan amalan kalau amalan itu adalah amalan sunnah. Mau bertanya, bagaimana tobatnya cara menebus amanah-amanah yang pernah ditinggalkan? Semisal diamanai menjadi sekretaris atau apapun, namun terkadang enggan atau tidak mengerjakan amanah tersebut, dan apakah itu termasuk dosa sama manusia? Itu dosa sama manusia. Kalau bisa minta maaf, kalau orang-orang yang ada itu masih ada, itu minta maaf ya. Namun kalau sudah meninggal dunia, maka amanah tadi itu banyak-banyak bertobat dan ikuti dengan amalan-amalan kebaikan seperti sedekah, seperti sholat sunnah dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kami sering melihat ikhwan bertukar posisi dengan sebelahnya ketika hendak menunaikan sholat rawatib selepas sholat. Apakah ada dalil yang menganjurkannya? Ada. Dalam hadis Muawiyah itu pernah mengatakan bahwasanya kalau selesai dari sholat wajib hendaknya dipisah dengan sholat sunnah. Dia katakan dia mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Kalau kita selesai sholat, bentuknya bisa dengan membaca zikir. Itu untuk memisah dengan amalan sunnah dan amalan wajib. Baca zikir sampai selesai, maka tidak apa-apa sholat di tempat yang kita sholat tadi. Namun kalau mau langsung, maka pindah tempat. Ya, pindah tempat. Yaitu kalau tempatnya di sini geser ke kanan atau ke kiri. Ini cara yang dilakukan tujuannya untuk membedakan amalan wajib dan amalan sunnah. Di samping manfaat yang lainnya disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, beliau katakan pindah tempat ini punya tujuan agar banyak dicatat tempat kita itu beramal. Jadi nanti akan dicatat, ini tempat kita beramal, oh kanan kiri kita juga tempat kita itu beramal. Makin banyak yang dicatat berarti makin banyak pendukung pada hari kiamat. Jadi baiknya pindah tempat seperti tadi atau baca zikir sampai selesai dan sholat di tempat itu tidak masalah. Hadis tentang jarak 2 pintu surga dan semisalnya ketika dikatakan masirah selama 40 tahun. Jika kita maknai perjalanan misalnya dengan unta, kemudian kita hitung untuk mendapatkan gambaran lebih, apa itu termasuk takwil yang dilarang? Baiknya tidak capek-capek menghitung seperti ini, imani saja. Perjalanan unta dia hitung itu kecepatannya berapa. Terus setelah itu nanti tadi jaraknya berapa? 40 tahun. Jaraknya itu berapa? Capek hitung kayak begitu. Nanti hitung jaraknya langit juga demikian ini. Waktunya habis itu. Pokoknya banyak amal saja. Ini kan cuma ganjaran aja dan Nabi SAW sebutkan seperti itu. Kita tidak disuruh hitung. Ya. Ini habiskan waktu seperti ini karena sebagian kalangan itu ada yang sampai ngitung-ngitung detail seperti itu. Ini jaraknya bagaimana? Sampai jaraknya ini dihitung berapa kilo. Ini jarak antara lapisan langit itu berapa? Ya, jarak antara 2 pintu surga itu berapa? Ya. Kalau waktu habis untuk seperti itu dan kecepatan unta pun itu belum jelas juga kan? Ini berapa kilometer per jam? Wah, hitungnya saya sudah sulit. Ini unta pakai unta mana? Sudah bingung lagi. Capek itu kayak begitu. Imani saja dan amalkan saja kalau itu adalah amalan. Bagaimana hukumnya makanan yang diberi oleh ahli bid'ah seperti sembako atau makanan hasil kenduri, tahlilan dan lainnya? Makanannya asalnya itu halal dan boleh dikonsumsi. Yang penting kita tidak ridho pada amalan yang dilakukan. Hukum menambang Bitcoin di web. Di web ini ada, di web disebutkan hanya menjelaskan transaksinya saja. Bitcoin kita hanya menghidupkan komputer lalu dijalankan aplikasi penambang tersebut. Setelah itu orang itu tidak harus selalu di depan komputer, yang bekerja hanya aplikasi tersebut. Coba yang bertanya nanti jelaskan ke saya secara detail, saya belum paham. Apa hukum kepiting, kura-kura, penyu untuk dimakan? Para ulama masukkan ini pada hewan air. Ya, asalnya halal untuk dimakan.
Ya, jadi kepiting, kura-kura, penyu halal untuk dimakan. Apa hukum hewan buas tapi hidup di laut seperti piranha, hiu dan sebagainya? Kesimpulannya apa tadi? Halal untuk dimakan. Walaupun punya taring, halal untuk dimakan. Apakah boleh berdakwah atau men-share faedah-faedah syar'i dengan aplikasi sosial media lain? Coba dilihat lagi regulasinya di situ. Kemarin ada yang tunjukkan kepada saya. Di dalam aturannya tidak boleh untuk sharing masalah agama. Kalau di situ dikatakan tidak boleh sharing masalah agama, berarti nggak boleh. Ya, maka tinggalkan lain. Kalau dikatakan tidak boleh, cari yang lain, aplikasi yang lain. Wow. Lain juga sekarang juga nggak payu juga, nggak ada lagunya juga. Setelah sholat, istighfar yang utama, astagfirullah, astagfirullahaladzim atau sayyidul istighfar. Yang utama apa kemarin kata Imam Al-Auza'i? Astagfirullah, 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 tanpa pakai al-azim, tanpa pakai sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar baca pada zikir pagi petang. Bila memburu dengan memanah, didahului bismillah, lalu hewannya mati, apa perlu disembelih lagi? Tidak perlu disembelih lagi. Memanahnya tadi itu mengganti dari sembelih. Orang kaya dihisapnya itu lama. Tapi jika orang kaya tadi termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisap, berarti orang kaya tersebut bisa masuk surga langsung terlebih dahulu dari orang miskin. Bisa ya. Kenapa orang kaya dikatakan hisapnya itu lama? Karena hartanya banyak. Ya, seperti orang yang punya harta banyak. Ya, kalau ini urusannya di dunia dengan KPK kan, ya kan pasti dengan harta yang banyak KPK akan menelusuri itu lebih panjang. Ini dapat dari mana, ini aslinya dari mana, manfaatkan untuk apa, seperti itu. Maka di akhirat juga lebih daripada itu. Perhitungannya lebih detail untuk harta tadi, diambil dari mana, diperoleh dari mana, disalurkan untuk apa. Sehingga hisapnya orang kaya lebih lama. Kecuali kalau tadi dia masuk surga tanpa hisap dan tanpa siksa. Kalau ikan di kolam atau di akuarium apakah halal? Juga halal. Setiap hewan air, maka istilahnya adalah setiap hewan air itu halal. Ketika sudah jadi bangkai dan agak bau, kalau agak bau dan itu sudah berpenyakit dan masalah ketika dimakan, ya nggak usah dimakan. Apa hukum mengikuti perlombaan olahraga, misalnya lari maraton, sepeda, berkuda, memanah, menembak? Dibolehkan untuk berkuda, memanah, menembak karena ada dalil untuk hal ini, walaupun pakai taruhan. Namun untuk sepeda, lari maraton, kalau itu pakai taruhan, contoh pakai uang pendaftaran. Lalu pendaftaran ini nanti uang untuk hadiah diambil dari uang pendaftaran itu, maka ini jadinya lari maraton sambil judi, sepeda sambil judi. Tidak boleh, karena cuma dibolehkan untuk 3 lomba saja. Berkuda, memanah, menembak juga masuk. Berkuda di sini ada juga dengan pacuan unta juga termasuk. Kenapa di sini dibolehkan walaupun pakai taruhan? Karena ini kaitannya maslahat jihad. Butuh berlatih untuk jihad dengan menggunakan panahan, dengan menggunakan tembak tadi, dengan menggunakan kuda. Jika dalam keadaan terburu-buru atau mepet, setelah sholat afdol mana kita berzikir atau sholat sunnah ba'diyah? Apakah amalan atau doa khusus agar bisa haji atau umroh? Kalau tadi pertama, dalam keadaan terburu-buru, mana yang lebih dipentingkan, zikir ataukah sholat ba'diyah? Di sini tergantung waktunya. Kadang zikirnya bisa kita ringkas. Kita cuma baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya zalali wal ikram. Cukup. Terus baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Nanti akan kita lihat pada pembahasan berikutnya insyaallah. Yang bacaan yang ada diringkas saja. Yang penting ada bacaan zikir pada sholat yang kita baca sedikit. Setelah itu melakukan ba'diyah silahkan. Adakah amalan atau doa khusus agar bisa haji atau umroh? Kalau tadi dari amalan yang kita simpulkan tadi, berarti bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ba'da salat itu bisa menyamai amalan pahala umroh atau haji. Ada amalan-amalan yang lainnya lagi. Namun kalau doa khusus untuk bisa naik haji atau umroh, tidak ada doa khusus. Banyak-banyak doa saja biar digunakan untuk bisa naik haji ataupun umroh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan sekian dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya bismillah. Demikian kami cukupkan. Kita tutup kalian doa tadi satu pertanyaan tadi Pak apa? Menjadi supir taksi terus? Asalnya boleh supir taksi, apa yang dimasalahkan? Terjadi ikhtilat. Ini kan masalah belakangan, bukan masalah jadi supir taksinya.
Jadi kalau dia tahu aturan, ya masalah ikhtilat berarti kalau mau dilarang berarti untuk masalah ini penumpang perempuan harus disertai dengan mahramnya. Ya, itu kalau mau dibuat aturan ketat untuk masalah ini. Namun kalau kepepet sekali karena ini dia punya pekerjaan, ini pekerjaan satu-satunya untuk dia, maka dia tempatkan perempuan itu di belakang dan dia tidak ganggu sama sekali untuk keadaan perempuan tadi. Ini kalau keadaan darurat. Namun asalnya seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kami cukupkan sekian. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.